Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada seluruh sahabat-sahabat dan sobat-sobat episode dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Suadi Idris Amir. Tentunya di acara kesayangan kita, episode Rumah Edukasi. Sahabat-sahabat dan sobat-sobat episode, kembali lagi saya mengundang pengamat politik Islam kita dari Universitas Muhammadiyah. Beliau tentunya tidak asing lagi karena baru-baru saja saya bersama beliau membedah dinamika politik di Sulawesi Selatan terkait peta Pilgub. Dan kali ini saya mengundang lagi beliau untuk bersama-sama lagi membicarakan dinamika politik setelah para bakal calon wali kota dan wakil wali kota dari 4 pasang yang mendaftar di KPUD Kota Makassar. Kembali saya perkenalkan Dinda Dr. Ridwan Pawalang. Assalamualaikum Dinda. Salam. Jumpa lagi Dinda. Jumpa. Alhamdulillah. Dan harus jumpa terus. Harus jumpa terus. Karena Dinda ini akan terus diundang untuk membedah 24 kabupaten kota ini. Terima kasih Adik. Sahabat-sahabat dan sobat-sobat episode, kita semua tahu Pilwali diikuti 4 pasang. Ini menariknya karena pasangan terakhir Haji Amri Rashid, Ketua DPW PKS Sulsel, maju dengan Dr. Haji Abdul Rahman Bando. Sebelumnya kita tahu Haja Indira Yusuf Ismail, istri dari Pak Ramdan Pomanto, yang menggandeng tokoh milenial, tokoh muda, tokoh yang diprediksi ke depan akan melejit karirnya. Ilham Ari Pausi Amir Uskara. Ini putra kedua dari Pak Amir Uskara, adik dari Imam Pausan. Kita tahu Munapri Arifudin menggandeng Ibu Alia Mustika Ilham. Andi Seto Gadista Asapa menggandeng Reski Mulpiati Lutfi. Nah, ini Api diusung partai Api Mulia ya, Munapri Alia diusung Golkar, Demokrat dan Perindo. Andi Seto Reski diusung Gerindra, Nasdem, PAN dan PSI. Indira Yusuf Ilham Ari Pausi Amir Uskara diusung P3, PKB dan PDP. Sama dengan partai pengusung di Pilgub Pak Ramdan. Paket. Dan terakhir tentu PKS, satu partai saja karena cukup memenuhi ambang batas sesuai persyaratan dari Mahkamah Konstitusi. Nah, Dinda Dokter, kita tahu Api dalam perjalanan karir politiknya di Kota Makassar itu bisa dikatakan sangat sulit mengalahkan seorang Ramdan Pomanto. Mulai dari Kota Kosong, dia dikalahkan oleh Kota Kosong karena Kota Kosong ini dikoordinir oleh Ramdan Pomanto dan Nurdin Abdullah di 2018 lalu. Kemudian kemarin maju lagi, setelah Kota Kosong dia kalahkan, maju lagi berhadapan dengan Ramdan Pomanto yang menggandeng Fatwa Rusdi. Kemarin Munapri ini menggandeng Rahman Bando yang maju kan, kalah lagi. Kemudian kali ini tentu dari Pomanto sudah tidak ada, tetapi istrinya langsung yang menggantikan dia maju. Pertama saya ingin bertanya, sejauh mana kira-kira perbedaan signifikan antara seorang sosok Ramdan Pomanto dengan Indira Yusuf Ismail dalam melawang Api? Apakah ada kemungkinan Indira Yusuf Ismail ini akan mampu mensolidkan tim-tim dari Pak Ramdan Pomanto yang selama ini berhasil mengantarkan kemenangan bagi Ramdan Pomanto, untuk tetap meyakinkan tim-tim ini agar menganggap Indira ini sama dengan Ramdan Pomanto walaupun dia adalah istrinya kan? Nah, seperti itu. Dan kemudian Api, apakah dia menurut kita lebih siap menghadapi Pilwali ini atau sama saja dengan persiapannya sebelum-sebelumnya? Nah, itu dulu, nanti kita kembangkan yang lain. Silakan. Baik Pak Dir, saya kira Makassar ini
patut kita sapa dulu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya semangat Kota Makassar, ya. Ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Menuju kota dunia. Ya, gerbang Indonesia Timur. Nah itu. Ewako. Saya kira semangat itu tetap kita jaga. Iya. Makassar ini adalah apa ya istilahnya Pak Dir? Tempat mencari apa ya kota pencaharian hidup, untuk kurang lebih 8 juta penduduk Sulawesi Selatan lah. Di Makassar sendiri 1 juta lebih. Ya. Artinya apa? Bahwa hampir seluruh produk-produk hasil-hasil pertanian, ya, masyarakat Sulawesi Selatan ini itu dikonversi dan meningkat nilainya di Kota Makassar. Di Makassar lah tempatnya ya. Paling tidak ada kawasan industri Makassar ya, Kima, sebagai tempat berlabuhnya dikonversi, diolah ya, pengolahan hasil-hasil pertanian selatan. Itu menunjukkan bahwa Kota Makassar, wali kota dan wakil wali kota Makassar harus siap meyakinkan ya masyarakat warga 23 Kabupaten Sulawesi Selatan untuk mendorong, membawa, mengiring barang-barangnya untuk diolah di Kota Makassar. Nah, itu saya kira yang poin pertama yang perlu dipikirkan oleh bakal calon wali kota dan wakil wali kota di Kota Makassar ini. Yang kedua, Pak Dir, Makassar ini adalah kota tujuan. Selain orang datang berbisnis di sini, datang menikmati wisata, kuliner dan seterusnya di Kota Makassar, juga Makassar ini adalah kota bagi para mahasiswa, ya. Mahasiswa yang ingin menuntut ilmu di Kota Makassar, baik dari Sulawesi Selatan maupun luar Sulawesi Selatan. Nah, karena itu saya kira tidak mudah Pak Dir menjadi wali kota dan wakil wali kota di Makassar. Nah, karena itu Pak Dir, menarik saya kira diskusi kita pada malam ini. Ada 4 pasangan putra putri terbaik Kota Makassar ya, benar. yang melakukan mewakafkan dirinya untuk berkonsentrasi di Pilwalkot Kota Makassar tahun 2024 ini. Betul. Kita menuju Ibu Indira yang notabene adalah istri, istri Pak DP, wali kota Makassar hari ini dan calon gubernur Sulawesi Selatan berpasangan dengan Pak Azhar Asyad, ketua PKB Sulawesi Selatan. Berpasangan dengan Ilham ya. Ari Pausi Amir Uskara. Anaknya Pak Amir Uskara. Anak politisi hebat. Calon Bupati Goa. Aurata. Atau Aurama. Sekarang jadi Aurama ya, berpasangan dengan karena pasangannya Irmawati. Saya kira menarik ini Pak Dir. Ya. Menariknya itu teka-tekinya kan begini Pak Dir. Apakah tim loyalis pemilih Pak DP di 10 tahun menjadi wali kota, pertarungan menjadi wali kota Makassar, itu otomatis terkonversi, berimigrasi untuk memilih pasangan Ibu Indira dengan Pak, siapa lagi namanya? Siapa namanya pasangannya? Ilham. Pak Ilham. Aduh, mohon maaf ini pemirsa saya. Ilham Ari Pausi. Ini ada tagline-nya. Apa itu tagline-nya Pak Dir? Karena ini Ilham Ari Pausi Amir Uskara, dia punya Pak Daengang, namanya Ditayang. Maka tagline-nya dia adalah Tayam, Mak. Oh, Tayam, Mak. Artinya kalau bahasa Indonesia tunggu, Mak. Jadi dia mengambil bahasa daerah dari istilah Pak Dani dulu, tunggu, Mak. Oh, tunggu, Mak. Dia Tayang, Mak. Karena dia ditayang tuh. Ya. Nah, karena itu saya kira konversi ataupun imigrasi pemilih ini, kalau dia benar maka dia akan ku tayang ki.
Kalau dia benar Iya. akan berimigrasi, otomatis akan mengkonversi dirinya untuk memilih, memenangkan pasangan pasangan ini. Ya, Dia akan mengatakan kutayang ki. Kutayang Ki. Tojen aku tayang ya. Nah karena itu Pak Dir, ini saya kira menarik ya, menarik seorang istri wali kota aktif mencalonkan diri dan diusung oleh partai yang mengusung ya Pak DP sebagai bakal calon gubernur Iya, iya. Sulawesi Selatan. P3, PDIP dan PKB. Nah, sekarang pertanyaannya Pak Dir, saya kira konversi itu sejauh ini saya kira bagi saya itu masih tanda tanya. Ya. Tanda tanya itu saya presentasikan bahwa sebagian ya mungkin akan ikut dan mungkin juga sebagian akan ikut pada yang lain. Iya. Mengapa? Karena birokrasi Makassar dan pemilih Makassar ya konon kabarnya Pak Ilham ya Pak DP ini adalah orang yang bersama dengan Pak Ilham ya bersama-sama membangun kota Makassar dengan legasi masing-masing. Ya. Pak Ilham lah saya kira punya legasi terhadap Pak DP maju di Pilwalkot periode pertama beliau. Gitu. Peran beliau cukup besar. Peran beliau cukup besar dan saya kira Pak DP penting untuk mengingat jasa Pak Ilham. Gitu Pak Dir ya? Iya. Nah, karena itu saya di sisi lain Pak Dir, ya perlu diingat bahwa Pak Ilham hari ini, Pak Ilham Arif Sirajuddin adalah ketua tim pemenangan pasangan Mulia. Munafri Alia. Munafri Alia. Nah, hari ini saya kira ini adalah pertarungan dua figur untuk kemudian memenangkan kandidatnya ke pasangan kandidatnya Pak Dir. Nah, karena itu jawaban saya tadi itu adalah tanda tanya Pak Dir. Iya. Ya, kemungkinan kita pakai teori possible Pak Dir, ya toh? Yang memungkinkan bahwa bisa jadi ada yang ikut, bisa jadi ada yang sebagian tidak ikut. Sebagian tidak ikut ini itu pertanyaannya menjadi tanda tanya Pak. Iya. Apakah akan lari ke pasangan Mulia atau akan lari ke pasangan Seto Rizky? Iya. Atau akan lari akan mengusung atau akan memilih pasangan Pak siapa namanya? Pasangan Seto. Bukan Mulapri. pasangan yang Indira. Pak Rahman Bando. Ya, Pak Rahman Bando. Amri Rashid. Pak Amri Rashid Abdul Rahman bersama Bando. Abdul Rahman Bando. Nah saya kira ini adalah wilayah perebutan sebetulnya Pak. Wilayah perebutan yang maksud saya yang di diskusi kita beberapa waktu lalu adalah apakah gitu kan? Apakah pemilih DP di Kota Makassar akan otomatis memilih dia pasangan ini di Pilgub ataupun sebaliknya? Saya kira masyarakat ini akan melihat sejauh mana sosialisasi dan program-program yang diusung untuk itu Pak Dir. Iya. Nah, yang menarik saya kira Pak Dir, pasangan Mulia ini, Pak Munafri Arifudin ini adalah kandidat hari ini dengan imunitas kontestasi yang cukup kuat Pak Dir. Pernah bertarung, dan saya kira caleg terpilih Kota Makassar dari Partai Golkar. Iya. Berani, serius, meninggalkan sebagai anggota DPR, caleg terpilih untuk kemudian mewakafkan dirinya masuk dalam kontestasi Pilwalkot Makassar. Nah, pasangan ini adalah pasangan politisi menurut saya Pak Dir. Ibu Alia adalah anggota DPR RI. Ya. Dan mantan ada istri mantan wali kota Makassar 2 periode yang juga hari ini adalah ketua pemenangan pasangan Mulia. Nah, itu ya saya kira menarik
untuk dibedah, didiskusikan pada pasangan ini, Pak Dir. Gitu? Masing-masing posisinya ada. Pada saat Pak DP, akan mengkampanyekan pasangan istrinya bersama dengan pasangan Pak, siapa lagi namanya? Indira, Indira Ari, Ari. Ilham Ari, Ini saya kira beliau pada atau posisi Tayang Tayama. Ya toh? Pasangan Tayangnya ini akronim Tayama. Iya. Itu Pak DP pada saat itu dia sedang cuti, Pak. Iya. Nah, pada saat orang cuti saya kira pergerakan-pergerakan untuk fokus pada pilgub itu juga mempengaruhi energi beliau. Ada di sisi lain tantangan beliau adalah ketua pemenangan pasangan mulia Pak Ilham Arif Sirajuddin atau biasa dipanggil dengan keakraban Pak Aco ini juga sedang pasang kuda-kuda untuk kemudian men-take over ya pemilih Makassar untuk memenangkan pasangan mulia itu. Ya. Nah, karena itu saya kira Pak Dir, kedua pasangan ini itu memiliki magnet tersendiri. Untuk kemudian menguatkan infrastrukturnya dalam rangka memenangkan pasangan masing-masing, Pak Dir. Saya kira sementara, Pak Dir. Ya. Alhamdulillah, menarik sekali pembuka dari Dinda Dr. Ridwan Pawalang. Dinda Dokter, saya tambahkan sedikit. Tadi kan atau sebelumnya kita berdiskusi tentang pilgub, munculkan persepsi bahwa Pak DP kemungkinan besar ketika diperhadapkan pada pilihan harus fokus, kecenderungan dia lebih memilih fokus untuk di Makassar, kerja pilgub dan kerja pilwali satu kali jalan. Karena berdasarkan survei kita di PTIP memang, tapi di survei 1 bulan yang lalu ya, 1 bulan setengah yang lalu malah, 40 hari yang lalu, kurang lebih. Pak Api ini kan unggul di angka 45%. Ibu Alia baru 32. Ibu Ismail apa? Indira. Ibu Indira, sorry. Ibu Api Alia ini ada di 45%. Ini data 40 hari ya, saya tidak tahu sekarang karena mungkin pertengahan akhir bulan ini mungkin PTIP turun untuk Makassar. Kemudian Indira Yusuf Ismail Ilham Ari itu 32% kurang lebih. Seto baru 9%-an pada saat itu dan Amri Rasid Rahman Bando kurang lebih 7%-an, ya kan, seperti itu. Nah, kondisi itu membuat orang berpikir mungkin DP pada akhirnya akan memilih fokus untuk Makassar membantu istrinya. Yang menarik dari data ini perlu publik tahu, ini versi kami ya, walaupun API 45%, tetapi 28% menyatakan akan tetap bertahan sampai hari H, atau itu strong voters. Selebihnya menjadi undecided atau swing voters, atau masih bahasanya masih mungkin berpindah karena masih mau melihat programnya Seto, Reski, masih mau melihat programnya Pak Amri, Rahman Bando, dan di situ juga ada tuh mengatakan khususnya kelompok milenial masih mau menunggu gebrakan dari Tayang ini, Ilham Ari, Fauzi Amirul Sekara. Nah, kalau menurut analisis kita, Dinda Dokter, sorry saya belum lengkap tadi menjelaskan, strong voters dari Ibu Indira dari 32% juga 28%. Artinya dari segi pemilih fanatik hari ini, pasangan mulia dengan pasangan Indira atau Inimi, itu sebenarnya berimbang dari segi pendukung fanatik. Sama-sama berada di angka 28%. Walaupun total secara menyeluruh elektoral API adalah 45. Total seluruh elektoral Inimi, Indira, Yusuf Ismail, Ilham Ari, Fauzi Amirul Sekara di Tayang ini, Tayama, itu 32, tetapi strongnya berimbang. Nah, sehingga saya secara pribadi menganggap pertarungan API dengan Indira yang sesungguhnya adalah itu masih berimbang dari segi pendukung fanatik. Karena di luar pendukung fanatik itu masih menjadi swing atau ada kemungkinan berpindah tempat, ada kemungkinan pindah dukungan. Apakah itu ke Inimi atau ke Mulia yang pendukung ini kan yang masih belum berpindah, atau ke Seto.
Seto Reski atau Amri Rahman Bando. Nah, seperti itu. Kita tahu Rahman Bando wakilnya dulu Pak Api. Artinya ada potensi memang Pak Rahman juga ini mengganggu basis-basis Api. Karena dia dulu wakilnya, dia bergerak bersama kan membentuk kemarin jaringan elektoral ya. Nah, tetapi memang yang diprediksi orang daya tariknya Api ini karena Ibu Alia datang, tentu dia membawa gerbong. Dia membawa gerbong dan ini yang membuat Api diunggulkan. Tetapi Seto sendiri ini sampai hari ini kalau berjuang masuk ke dua besar, kelihatannya memang dia harus kerja keras. Tetapi kecenderungan dia ketika dia bekerja, menurut data, dia lebih cenderung mengganggu Api dibanding mengganggu Indira. Nah, apakah gangguan yang dimaksud itu adalah gangguan yang maksimal dalam arti kata dia bisa mengejar elektoral Api atau paket mulia dengan paket ini nih, atau hanya sekedar mengganggu tetapi menguntungkan yang lain. Nah, seperti itu. Tadi saya membahas tentang Ilham Arif Fauzi Amir Uskara di Tayang yang menggunakan tagline Tayama. Kalau dia sebagai perwakilan milenial, ini aslinya milenial ini karena usianya kayaknya masih 25 tahunan. Ya kan? Aslinya milenial. Kalau Seto ini bukan lagi milenial kan karena Seto ini seumuran dengan saya dari segi kelahiran. Artinya yang betul-betul perwakilan milenial ini adalah Ilham Arif Fauzi Amir Uskara. Nah, kalau seandainya dia dimanfaatkan oleh Indira untuk memaksimalkan kerja-kerja politiknya untuk meraih dukungan kaum milenial yang jumlahnya di Kota Makassar itu cukup besar, lebih 40%. Milenial. Bahkan kalau tidak sampai 50%. Sejauh mana kira-kira Ilham Fauzi ini mampu meyakinkan pemilih milenial? Apakah ketika dia menjalankan kerja-kerja kreatif dari segi kefiguran, apakah dia punya kemampuan menurut analisis Dinda Doktor dalam menggait pemilih milenial, membantu Indira seperti itu? Silakan. Ya. Baik Pak Dir, saya kira Makassar ini memang kan tingkat kebutuhan masyarakat itu pada wilayah apa yang menjadi hajat hidupnya. Udah? Bahwa 28 strompoter itu pada dua pasangan figur berimbang pasangan ini, saya kira mereka ini pernah merasakan atau sedang merasakan kedekatan, afirmasi kebijakan dan program-program dari kedua ini. Artinya apa? Bahwa memang kalau Ibu Indira ini tentu tidak lepas dari apa yang menjadi program Pak DP selama 10 tahun. Kurang lebih. Kurang lebih gitu. Untuk tidak mengatakan bahwa 28% strompoternya Ibu Indira itu, ya berapa persen sih modalnya, modal yang disumbangkan oleh Ilham ini? Kalau sementara menurut saya belum terlalu tinggi. Belum terlalu tinggi. Karena itu masih strompoter itu masih bagian dari pendukung fanatik Pak DP itu sendiri. Oke. Sebelum kita lanjut, Pak DP itu sebelumnya strompoter itu kan 38. Dari kalau di Pilwali sebelumnya ya. Betul. Tetapi kan figur yang maju ini berbeda. Iya. Yang maju ini Bu Indira, makanya dia hanya 28. Berarti 10% ini dari Stron DP menjadi swing. Seperti itu ya. Nah, saya kira itu menarik Pak Dir. Ini 10% yang swing ini dia mau kemana? Dia mau kemana? Dari Stronnya Pak DP dulu menjadi swing di Ibu Indira. Nah, itulah. Kalau swing 10% ini dulu, kalau kita boleh mengasumsikan itu adalah millennials, sekarang ini ada Ibu Kiki di pasangannya Pak Seto. Oh iya, ini juga bisa perwakilan milenial. Nah, saya membuat pernyataan bahwa definisi milenial itu bukan karena secara biologis milenial, Pak. Anak muda, perempuan juga milenial. Artinya begini Pak Dir, definisi milenial itu dalam konteks politik
bukan saja pada sisi biologis. Iya, iya, sepakat, Tetapi sepakat. dari sisi intelektual, inovasi, kreativitas, Iya. integritas, itu menunjukkan sebagai representasi daripada Kaum milenial. kaum milenial. Nah sekarang, Pak Ilham sendiri itu selain visinya sendiri sebagai anak muda, apa sih yang milenial dalam konteks gagasan menjadi wakil wali kota Makassar? Iya. Yang akan mewakili dan akan dia perjuangkan 40% kaum milenial yang menuju 50% kaum milenial di kota Makassar. Yang gitu kan? Nah, kaum milenial Makassar ini kan 17 tahun ke atas. Atau sampai angka 50 lah kalau kita misalnya mengikuti umurnya Pak Ilham ini sebagai anak muda calon wakil wali kota. Yang gitu Pak Dir. Jadi 17 angka pemilih syarat untuk wajib hak pemilih dan 20% kita ambillah angka umurnya Pak Ilham ini detayan begitu. Nah, karena itu Pak Dir, untuk mengkonversi swing voter menjadi strong voter, saya kira gagasan itu 40% itu. Itu walaupun saya kira ini tidak mudah. Tidak mudah. Tidak mudah karena Ibu Reski ini adalah anggota DPR terpilih. Artinya dia sudah periode kedua ini di Kota Makassar dan tentu saja pemilihnya itu adalah kaum milenial sebagian Pak Dir. Ini menjadi tantangan bagi pasangan Ibu Indira ataupun akronim Detayam. Iya. Ini menjadi tantangannya. Nah, karena itu Pak Dir, ini menjadi PR. Kalau ditanya apakah mereka mampu sanggup, ya ini PR-nya dia. PR-nya dia. Dia tidak boleh hanya membawa diri saya kaum milenial. Saya punya ini dan seterusnya. Makanya ditunggu gebrakannya beliau. Nah, itulah. Baik itu Ilham Ari, Pausi Amiruskara, Detayang, Tayama, atau Ibu Reski itu sendiri. Ya itulah Pak Dir. Nah, kalau misalnya kita anggaplah kedua-duanya ini perwakilan milenial. Betul. Nah, pemilih milenial ini kan di atas 40%. Betul. Apakah menurut kajian kita asumsikan kedua wakil ini menjadi daya tarik untuk kaum milenial dibanding Munapri Alia Mulia yang notabene adalah senior semua, tokoh-tokoh senior, kemudian Bando Amri Rahman Bando juga tokoh senior. Tidak ada milenialnya di dua pasangan gitu. Apakah ada kemungkinan memang dari 40% lebih kaum milenial itu bisa dilirik oleh Ilham Ari Pausi Amiruskara, Tayama, Detayang dengan Reski? Kajiannya kita seperti apa? Menerawan ini Kota Makassar. Saya memberikan jawaban yang faktual saja, Pak Dir. Iya. Bolehkah kita katakan bahwa pemilih Ibu Reski ini sebagian yang memilih periode pertama anggota DPR provinsi dan sekarang ini periode keduanya, sebagian pemilihnya itu adalah kaum milenial? Iya. Tapi kan angkanya tidak signifikan, hanya hampir 20.000. Artinya tidak mewakili representatif pemilih yang 1 juta. Itulah Pak Dir. Seperti itu. Kalau angka-angka yang faktual itu saya kira sementara ini yang faktual sama Ibu Reski. Ibu Reski. Nah sekarang dia mau up lagi. Dia mau up lagi dengan mengejar angka. Atau itu bisa dijadikan jembatan untuk merebut elektoral pemilihnya kan? Karena 2 periode dia dipilih kan, seperti itu. Saya kira ini kan sekarang kan perbedaan sambil momentum. diminum dia. Betul Pak Dir. Ini kan perbedaan antara pileg dengan pilwalkot kan beda Pak Dir. Tentu akan lebih luas. Iya. Karena kan Ibu Reski ini dapilnya kemarin kan beda ya, dibagi 2 kan begitu. Di salah satu dapil lah Makassar. Nah sekarang Kota Makassar ini akan memilih. Paling tidak tim-timnya itu bisa dikonversi. Saya kira kesiapan tim pasangan Pak Seto sama Ibu Reski ini itu juga mempengaruhi terhadap pemilihnya dia. Nah sekarang kita fokus dulu sama Pak Ilham ini, Detayang ini kan, atau Tayam. Nah sejauh ini saya kira Pak Ilham ini kan bukan anggota DPR. Bukan anggota DPR. Murni betul adalah anak politisi
milenialis dan seterusnya di Kota Makassar ini. Nah, eh, yang saya pikirkan adalah apa gagasannya? Maksudnya begini Pak Dir, visi misi dari pasangan Ibu Indira dan Detayang Pak Arif ini, Ilham Ari. Ilham Ari ini, Detayang lah. Detayang ini itu seperti apa? Iya. Apakah itu mengakomodir atau representasi dari pasangan yang memang mengakomodir kaum milenial? Gitu? Itu saya kira yang patut dipikirkan Iya. oleh pasangan ini. Iya. Nah, apakah itu menarik? Tidak adakah misalnya yang sedang dipikirkan atau menjadi visi misi dari pasangan Pak Seto dan Ibu Rizky? Iya. Nah, ini kan ketat persaingannya kalau misalnya akan menjadikan kaum milenial itu sebagai basis untuk diperebutkan, Pak Dir. Iya, tapi setidaknya kan menurut kita apa benar atau tidak? Karena kedua-duanya ini yang syarat dengan milenial, maka dari 40, kan tadi saya mengatakan pemilih di Makassar ini kan ada lebih 40% Milenial. pemilih kaum milenial. Iya. Apakah menurut kita mereka berdua ini pasangan Seto, Reski, Indira, Ilham kan masing-masing ada representatif dari milenial. Iya. Mampukah daya tariknya kedua ini Seto dengan Reski dengan Detayang ini mampu lebih dominan merebut pemilih milenial itu? Oke Pak Dir, kalau mampu lebih dominan mungkin belum tentu juga. Belum tentu Belum juga. tentu. Sebab Iya. Ibu Alia ini adalah figur perempuan Iya. dan punya pengalaman selain mendampingi Iya. suaminya mantan wali kota 2 periode Kota Makassar, Iya. juga adalah mantan anggota DPR RI. Artinya apa? Bahwa Ibu Alia ini adalah sosok figur perempuan yang saya kira juga punya atau bisa dikatakan punya representasi untuk kemudian berpotensi dekat dan mampu merangkul kaum milenialis. Artinya kesimpulannya adalah muda bukan jaminan bisa meyakinkan pemilih muda. Ya. Atau milenial bukan jaminan bisa meyakinkan milenial. Begini Pak Dir, Ya. begini Pak Dir. Saya melihat Ibu Alia ini adalah sosok Iya. yang punya paling tidak terpilihnya menjadi anggota DPR RI di Dapil 1 ini adalah modal beliau ini untuk kemudian mengatur strategi untuk meyakinkan kaum milenial. Itu satu. Yang kedua, saya kira Ibu Alia ini adalah punya kelebihan tersendiri Pak Dir. Paling tidak kepribadian beliau ini cool Iya. dan sangat dekat dengan figur milenialis. Artinya apa? Selain Ibu Indira, Ibu Alia ini juga saya kira perlu untuk kemudian menampilkan sosok keibuannya sebagai ibu yang melekat bagi seorang anak. Kita tahu bahwa Kota Makassar ini punya sisi-sisi di mana kaum milenial ini membutuhkan figur perempuan, Pak Dir, untuk kemudian diafirmasi dalam sisi keperhatian pada program dan seterusnya, Pak Dir. Artinya butuh program-program baik fisik maupun non fisik. Nah, karena itu saya kira kaum muda ini punya tantangan tersendiri untuk kemudian meyakinkan 40% data kaum milenial di Kota Makassar, Pak Dir. Kesimpulannya adalah bisa saja kaum milenial justru malah memilih pemimpin yang senior karena dia melihat harapan itu lebih bisa terwujud ketika pemilih senior yang terpilih. Ya. Bisa seperti itu barangkali. Bisa jadi, Pak Dir. Baik. Sahabat dan sobat Tipiso. Kita akan terus dalami. Ada lagi satu. Ini mungkin pertanyaan terakhir. Kita tahu geopolitik itu selalu jadi barometer di setiap pilkada. Saya tidak tahu apakah di Pilwali ini geopolitik itu masih mempengaruhi atau tidak. Karena kan hasilnya nanti baru kita lihat. Tetapi yang saya ingin sampaikan bahwa satu-satunya figur yang mewakili representatif dari tokoh selatan atau suku Makassar yang memiliki darah kental Makassar 100%
atau menghampiri 100% hanya Ilham Ari Fauzi Amirul Uskara di Tayang ya, atau Tayama. Dia satu-satunya yang mewakili itu. Kalau mohon maaf saya tidak tahu Pak Amri Rashid ini aslinya apa, apakah Bugis atau Makassar. Kalau Ramam Bando kan jelas Enrekang. Indira Bugis Makassar. Indira kan, Ibu Alia juga Luwu, Enrekang Luwu, ya kan? Api Mandar Bugis kan, arti itu. Seto Sinjai Toraja, Reski Sopeng. Nah, apakah karena satu-satunya perwakilan dari suku Makassar, apakah itu bisa menjadi daya tarik bagi seorang Ilham Ari Fauzi Amirul Uskara di Tayama untuk bisa meyakinkan pemilih dari Goa, Takalar, Jekne Pontov, atau pemilih suku Makassar yang tergolong besar di kota Makassar. Seperti apa analisa Dinda Dokter? Kalau kita berkaca pada Pilwalkot sebelumnya Pak Dir, Pak DP itu jelas, adalah bukan asli Bugis Makassar. Bukan. Tetapi mengapa Pak DP mampu meyakinkan pemilih Makassar di semua suku? Pada semua suku beliau bisa diterima. Itu menunjukkan bahwa kota Makassar ini cukup cair. Cukup cair. Artinya geopolitik tidak ada pengaruhnya. Geopolitik sementara ini di kota Makassar itu tidak terlalu kalau merujuk pada indikator dari pemantau. Nah, karena itu Pak Dir, saya kira sisi lain juga tantangan bagi Pak Ilham ini, Tayama ini adalah program-programnya. Sisi lain, beliau belum punya pengalaman jam terbang di dunia politik yang punya success story. Ada, tetapi bukan beliau, bapaknya, orang tuanya, atau kakaknya yang ketua DPW P3 Sulawesi Selatan ini. Nah, karena itu Pak Dir, yang paling penting dilakukan oleh 4 pasangan ini adalah gagasannya. Makassar kota tujuan, Makassar kota industri, kota dunia itu seperti apa? Kalau itu yang mau di breakdown oleh pasangan ini, karena mewarisi daripada gagasan Pak Wali Kota DP hari ini. Kalau itu bisa digambarkan secara konkret, lorong-lorong itu apa saja yang terjadi di sana, Pak? Apakah lorong ini menjadi sebuah perwajahan dunia? Ataupun misalnya pada sisi perkembangan ekonomi, sosial di kota Makassar ini seperti apa Pak untuk menyambut benchmarking tentang kota dunia itu? Saya kira itu. Baik sahabat dan sobat IPIS. Saya pikir untuk sementara sangat lebih daripada cukup kita mendengar analisis Dinda Dr. Ridwan Pawalang terkait membedah dinamika Pilwali ini. Memang kita pada sesi ini belum terlalu jauh membedah program-program mereka, Dinda Dokter, karena kan belum mereka tayangkan secara resmi, karena belum resmi menjadi calon, baru bakal calon, baru akan ditetapkan kalau tidak salah tanggal 25 atau 26. Nah, jadi mungkin kita tidak bisa terlalu jauh meraba-raba program mereka, jangan sampai apa yang mereka lempar hari ini masih berubah pada saat nanti mereka ditetapkan. Betul. Ketika diwajibkan menyodorkan visi misi dan program sebagai salah satu persyaratan. Nah, sehingga memang kita lebih banyak membedah soal figur termasuk geopolitik dan lain-lain. Baik Dinda Dokter, mungkin sekian dulu yang kita bisa diskusikan terkait kota Makassar. Tetapi Makassar ini akan terus kita diskusikan ini, Dinda Dokter. Kenapa? Karena selain Pilgub tentu yang paling dinantikan oleh masyarakat Sulawesi Selatan adalah kota Makassar sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Baik, sahabat-sahabat dan sobat-sobat IPISO, mungkin sekian dulu yang bisa kami diskusikan terkait kota Makassar bersama pengamat politik Islam kita dari Universitas Muhammadiyah, Dinda Dr. Ridwan Pawalang, dan juga bersama saya Swadi Dudus Amir, Direktur Eksekutif PT Indeks Politika Indonesia PTIP, lembaga survei dan konsultan politik yang berpusat di kota Makassar dan di Jakarta.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh.